Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Kembali lagi kita di sini belajar di rumah aja untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus corona. Dan jika adik-adik ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker serta cuci tangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Dan yang ketiga, setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan cepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang keempat, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai. Seperti biasa, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang adaptasi tumbuhan. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Setiap makhluk hidup di dunia ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri tersebut digunakan tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungan tempat hidup makhluk hidup disebut dengan habitat. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan digolongkan menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, xeropit, dan yang kedua, hidropit, dan yang ketiga, higropit. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu xeropit. Tumbuhan xeropit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan atau daerah yang kering. Ciri-cirinya yaitu daunnya tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk jadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak memiliki daun. Dengan demikian, penguapan melalui daun menjadi sangat sedikit. Seluruh permukaan tubuhnya, termasuk bagian daun, tertutup oleh lapisan kutila atau lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan spons untuk menyimpan air. Akar panjang sehingga mempunyai jangkauan yang luas untuk menemukan air. Salah satu contoh tumbuhan xeropit dalam kehidupan sehari-hari kita adalah tanaman aloe vera atau lidah buaya. Sekarang yang kedua, yaitu hidropit. Hidropit merupakan tumbuhan yang hidupnya berada di dalam air. Adaptasi strukturalnya terkait dengan kandungan air yang tinggi dan kekurangan ketersediaan oksigen. Ciri-ciri tumbuhan hidropit adalah tumbuhan air yang terapung di atas air, mempunyai rongga antar sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air. Daunnya lebar dan tangkai daun mengembung berisi udara. Contoh tanaman hidropit yang ada di sekitar kita adalah teratai dan kangkung.
Mari kita lihat tanaman teratai. Tanaman teratai memiliki daun yang lebar dan tangkai daun mengambung berisi udara. Nah, kenapa tanaman teratai termasuk tanaman hidropit? Karena dia hidup di dalam air, walaupun akarnya harus menyentuh ke tanah juga. Kenapa kangkung termasuk ke dalam tanaman hidropit? Karena batang kangkung itu menggembung berisi udara. Dan kangkung juga termasuk tanaman yang hidup di dalam air. Yang terakhir adalah higropit. Tumbuhan higropit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab, mempunyai daun tipis dan lebar. Permukaan daun mempunyai banyak mulut daun atau stomata, sehingga dapat mempercepat proses penguapan. Salah satu contoh tanaman higropit yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari adalah tumbuhan paku, atau biasa kita sebut pakis. Kalau bahasa Kalimantan Tengah, tanaman ini namanya adalah kelakai, yang biasa dibuat untuk lauk makan. Bisa digoreng, dioseng, bahkan bisa dibikin sayur bening. Sekarang kita lanjut ke halaman 14, pelajaran bahasa Indonesia. Silakan baca teks pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke halaman 16. Jika sudah membaca teks pahlawan proklamasi kemerdekaan, silakan kerjakan soal Ayo Berlatih di halaman 16. Pada bacaan di atas, kamu sudah mengetahui pahlawan-pahlawan proklamasi kemerdekaan. Sekarang pilihlah salah satu dari pahlawan tersebut. Isilah peta pikiran berikut berdasarkan pahlawan yang kamu pilih. Nah, misal, nama pahlawan kalian isi yaitu I.R. Soekarno. Terus, buatlah kalimat berupa pertanyaan. Misal pertanyaan apa? Apa peran Bung Karno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, itu adalah salah satu contoh aspek pertanyaan apa. Nah, sekarang kalian lanjutkan aspek-aspek yang lainnya, yaitu di mana, siapa, mengapa, kapan, bagaimana. Sesuai dengan nama pahlawan yang sudah kalian pilih. Apakah dapat dipahami dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Kakak rasa kalian sudah memahami semuanya ya. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, berdasarkan habitatnya, tumbuhan digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, xeropit. Xeropit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Salah satu contohnya adalah tanaman aloe vera. Yang kedua adalah hidropit. Hidropit adalah tumbuhan yang hidup di dalam air. Contohnya adalah teratai dan kangkung. Dan yang terakhir adalah higropit. Higropit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya adalah tanaman paku, atau biasa disebut dengan pakis, atau daerah Kalimantan menyebutnya yaitu kelakai. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya via WhatsApp grup ya. Nanti kakak akan jawab di situ. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.